Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryani. Saya mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Agama Islam dari LPTK Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2540411048. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai IPTEK di kelas 11 MPLB 1. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar? Siap. Oke. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ada yang lagi patah hati? Ada? Ada yang lagi bersemangat? Oke, semoga semuanya selalu bersemangat. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, silahkan dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari sama-sama kita melantunkan sholawat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Biar lebih semangat ya. Siap bersalawat? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yaumil qiyamah. Selanjutnya Ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu ya. Kalau yang hadir bilang ada ya. Atau hadir atau hadiroh. Siap di absen? Siap. Oke. Anissa Maulida. Oke, bagus. Anissa Sulistia. Hadir. Apiana, berdiri semuanya biar lebih semangat lagi. Oke. Siap? Kita kuis dulu ya. Kalau Ibu bilang kanan, maka kalian ke kiri. Kalau Ibu bilang kiri, kalian ke kak. Coba. Kita coba ya. Siap semuanya? Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan, kanan, kiri. Hari ini kita akan belajar tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai IPTEK. Sebelum kita belajar tentang membahas tentang pembiasaan berpikir kritis dan semangat mencintai IPTEK, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian melalui diskusi kelompok dan studi kasus, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik berpikir kritis dengan tepat. Jadi nanti kalian bekerja kelompok gitu ya. Yang kedua, dengan menganalisis dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, peserta didik mampu menjelaskan urgensi berpikir kritis dan dalam Islam secara akurat. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru dan berpartisipasi dan dalam tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari dengan minimal 3 contoh. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan, kalian akan Ibu tanya gitu ya. Bisa dipahami?
Kira, oke. Menurut kalian yang disebut dengan berpikir kritis itu apa? Silakan. Oke. Yang lain ada yang mau menjawab? Apalagi? Contohnya ya bagaimana Rina? Oke, berikan tepuk tangan untuk Nopi dan Rina. Nah, tapi sebelum Ibu menjelaskan, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Siap semuanya baca? Oke. Mari sama-sama kita bacakan Surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa yang berani membaca? Oke, boleh. Oke, berikan tepuk tangan. Wah, mengajinya sudah bagus ya. Ini buat kamu. Oke. Nah, sesungguhnya dalam penciptaan, yang menciptakan itu siapa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang Allah ciptakan? Nah, benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kira-kira di dalam langit dan bumi ada apa aja? Ada makhluk hidup, apalagi? Mikroba, ada apa lagi? Tumbuhan. Terus benda-benda yang ada di langit ada apa aja? Ada matahari, ada apa lagi? Bulan, ada bintang. Kira-kira semua yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, itu semuanya ada manfaatnya atau tidak? Ada. Coba sebutkan satu manfaat dari tadi kamu menyebutkan matahari. Apa coba manfaatnya? Apa? Silakan. Siap. Iya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mia. Di sini ada tugas dari Ibu. Silakan kalian cari tentang apa itu berpikir kritis, dalilnya dan lain sebagainya. Nih, silakan. Dianalisis ya, berpikir kritis itu seperti apa. Silakan didiskusikan, Ibu kasih waktu ya, nanti kalau sudah beres kita presentasikan. Silakan. Gimana? Ditulisnya sih. Boleh. Pengertiannya. Ya. Sok. Udah siap semuanya? Ya. Oke, untuk presentasi siap? Ya. Oke, silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi? Oke, boleh di sebelah sini. Untuk itu yang pertama, saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 190-nya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Dan selanjutnya akan ada penjelasan tentang asbabun nuzul ayatnya dan serta pengertiannya oleh Mia. Izinkan saya untuk membacakan pengertian dari surat Al-Imran ayat 190. Menurut Tasbih Kamanon, isi kandungan surat Al-Imran ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pengertian malam dan siang, serta semua fenomena dalam alam tersebut terdapat tanda-tanda kebersamaan Allah bagi orang yang berakal, yakni mereka yang memiliki akal murni. Selanjutnya asbabun nuzul akan diterangkan oleh Karisa. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa ketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Yahudi tentang mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa dan kepada orang Nasrani tentang mukjizat yang dibawa oleh Nabi Isa. Kesimpulan, mengamalkan semangat Al-Imran ayat 190. Al-Imran 190 bukan sekedar ayat, melainkan panduan hidup untuk menjadi pribadi yang berakal, kritis, dan senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Mari terus merenung, berpikir, dan bertindak demi kemajuan diri dan umat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Dan tidak lupa juga ada pun hikmah. Nah, hikmahnya apa sih? Nah, kita akan dengarkan dari Fatina. Di sini ada 3 hikmah atau pelajaran. Yang pertama, merangsang pemikiran dan tafakur orang-orang beriman untuk menggunakan akal mereka dalam merenungkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. 2, mengingat Allah. Pentingnya mengingat Allah dalam segala keadaan baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring. 3, menyadari kebesaran Allah. Dengan merenungkan penciptaan langit dan bumi, orang-orang beriman diharapkan dapat menyadari kebesaran, kekuasaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dan pelajaran dari saya. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Sekarang kami akan buka sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, boleh silahkan. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami menjawab. Mengapa Islam menganjurkan umatnya untuk berpikir kritis? Untuk memilah kebenaran dari kebatilan, melindungi diri dari kesesatan, memahami ajaran agama secara mendalam, serta mengembangkan diri dan kemajuan peradaban. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup? Baik. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya kembali? Ya, boleh, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apa isi kandungan utama dari surat Al-Imran? Ya, baik, izinkan kami menjawab kembali. Isi kandungan utamanya adalah untuk mengajak manusia merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta seperti penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Itu. Apakah kurang atau cukup? Baik, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berpresentasi. Gimana? Luar biasa ya? Luar biasa. Apakah setelah teman-teman berpresentasi,
kalian makin mantap lagi untuk berpikir kritis atau bagaimana? Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya, kita bahas dulu ya. Yang pertama tadi tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa sih? Nah, betul. Berpikir secara mendalam atau menggunakan akal, pikiran untuk sesuatu hal yang lebih besar. Contoh, tadi yang Ibu sampaikan di awal, ketika Allah memberikan matahari, maka kita sebagai ulul albab atau orang yang memiliki akal, apa yang harus kita lakukan? Memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Adanya hujan digunakan untuk misalkan mandi, bersih-bersih, menanam menyiram tumbuhan dan lain sebagainya. Terus yang kedua tadi tentang isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 190. Di mana isi kandungannya itu adalah Allah menciptakan apa tadi? Menciptakan langit dan bumi beserta pergantian siang dan malam. Untuk siapa? Untuk manusia yang berakal. Jadi orang yang berakal itu mampu, tadi ya, seperti pertanyaan yang pertama sama. Mampu menggunakan sesuatu yang Allah berikan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contoh, menggunakan air untuk mencuci sepatu. Kan kalau misalkan rapi itu cantik, betul tidak? Nah, seperti itu. Silakan, kan tadi kalian sudah mendengarkan apa itu berpikir kritis. Sekarang kalian tulis di buku tentang satu kalimat saja dari kalian, misalnya satu paragraf tentang apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis itu. Silakan, bisa dikerjakan ya. Yang kalian tadi dengarkan dari diskusi teman-teman itu apa sih yang bisa kalian ambil tadi kesimpulannya? Misalkan berpikir kritis itu apa, seperti itu. Oke, dari semua yang sudah kita pelajari, nah, kesimpulan materi dari yang sudah kita pelajari, Allah menciptakan manusia, terus apa lagi? Yang memiliki akal sehat untuk menggunakan segala ciptaannya yang ada di langit dan di bumi, terus bergantian siang dan malam untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang IPTEK. Apa itu IPTEK? Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, Ibu nanti akan memberikan tugas kepada kalian dari sekarang. Silakan cari contoh yang bagaimana sih yang disebut dengan IPTEK itu. IPTEK itu apa? Jadi silakan dicatat dulu ya. Apa IPTEK itu, bagaimana contohnya, nanti takut lupa ya. Intinya mah contohnya IPTEK itu seperti apa. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang salah, kata-kata Ibu yang tidak mengenakan di dalam hati kalian. Ibu mohon maaf karena Ibu hanya manusia biasa yang masih belajar. Itu saja. Tepuk tangan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.